Saya Mita Lumban Gaul dari Desa Lubuk Kertang, Dusun 3 Tepi Gandum. Oh gini ya, oh gini juga ya. Dulu sebelum ada PLTU ini, saya di sini dulu kan, sebelum ada PLTU ini, ikan-ikan itu cukup banyak di pinggir pantai itu kan. Bahkan pernah dulu kami kan di sini pindahnya sama Cina kami dulu kemarin. Jadi Cina tadi suka jala-jala ikan dia gitu. Sekali tabur jala itu bisa satu ember kecil timba itu, bisa timba itu dapat dia ikannya. Jadi dalam hati awak gini, kenapa kok sekarang ikan kok makin berkurang ya? Nah, jadi lama-lama ikan itu nggak ada lagi gitu. Oh mungkin inilah penyebabnya. Karena kita tahu juga itu limbah PLTU tadi yang ke laut tadi itu, ya kan? Oh iya pula lah rupanya ini penyebabnya gitu. Jadi kan sempat dulu di sini banyak yang mati kepiting di laut tuh, nah gitu, ikan-ikan bermatian gitu. Dari situlah kami sadar, oh ada juga lah Ibu Sri Kandi itu kan, Bu Mimi Surbakti mengatakan sama kami, memperjelas PLTU itu tadi. Dari situlah kami mengerti. Jadi harapan saya, kalau bisa ya kan, maunya itulah yang kusayangkan itu, maunya penduduk setempat ini mengertilah bagaimana PLTU itu merusak lingkungan ini gitu. Jadi orang nggak open orang ini. Nah, belum nggak sadar ya udah sakit ya udah katanya. Ya udah tua dunia ini katanya kan. Sebenarnya nggak ada yang tua dunia ini. Kita yang merusak dunia ini maka tua ya kan. Nggak ada tua-tuanya dunia ini. Jadi itulah kalau kenapa bahkan ada yang bilang masyarakat sama kami, kenapalah kok kalian lawan pemerintah, mana bisa kalian lawan katanya kan, namanya pemerintah. Ya kalau kita bilangkan pendapat kita kan, kita sampaikan pendapat kita, ya kalau orang itu terima, kalau enggak ya udah ya kan. Nah itulah, jadi di sini kan banyak juga penyakit yang timbul itu seperti gatal-gatal tuh, penyakit kanker. Baru-baru ini ada loh yang meninggal di pintu air itu. Oh iya, Bu. Sakit apa ini? Katanya komplikasi, ibu itu masih muda, masih 40 tahunan. Kalau kerusakan lingkungan ya, kami ini dirusak lingkungan kami pertanian ya, kalau di darat nih pertanian. Karena abu PLTU itu kan menyebar kemana-mana ya. Jadi pertanian kami seperti sawah. Pada umumnya kami di sini bersawah gitu, petani ya. Jadi kalau ada kayak gini lah, kalau hujan gerimis itu kan, dibawalah abu itu ke tanam tersebut. Jadi bisa dia memerah padi itu, kebanyakan zat asam gitu. Tapi kalau di laut tuh karena pencemaran tadi kan, limbah orang itu kan dibuang ke laut tuh. Nah, di laut itu para nelayan nggak mendapatkan hasil gitu, dan biota laut itu pun banyak yang mati. Nah, itulah kira-kira. Jadi kami sangat dirugikan lah, nelayan pun tidak mendapat lagi, dan petani pun kami harus banyaklah memakai pestisida gitu untuk mengapakan zat asam tadi tuh. Gitulah kira-kira. Ibu sebagai yang penanam mangrove dan nanam beras Padi. menanam padi juga. Iya, kami di sini rata-rata lingkungannya petani. Iya, sangat berdampak ya. Seperti kami kan pupuk bantuan itu memang datang dari pemerintah ya kan. Tapi kayaknya itu nggak mampan lagi dipakai gitu. Harus kami tambah lagi. Kami beli entah mutiara gitu yang mahal gitu. Seperti obat-obatan pun, kalau yang biasa-biasa dulu kan kami nggak pernah ngobati padi gitu, nggak pernah, jarang-jarang lah nyemprot gitu sebelum ada PLTU ini. Tapi setelah ada PLTU ini kami harus beli pestisida yang lebih mahal lagi, gitulah. Sakit itu kan selain gatal-gatal, kanker tenggorokan tuh kan banyak juga itu, paru hitam,
Jadi baru-baru ini aja pun ada anak ibu melahirkan di rumah sakit. Anaknya itu nggak boleh dibawa pulang dulu karena katanya sesak napas. Jadi ibunya pulang duluan, dua itu baru-baru ini aja. Dua pulang dulu orang tuanya seminggu, 2 minggu itu baru anaknya pulang karena alasannya sesak napas anak tadi. Udah ada 2 baru pulang tuh anak itu, cucu ke adik itu Wasna. Jadi Anak bayi baru lahir sesak. Jadi ibu-ibu yang hamil pun di sini banyak melahirkan sebelum waktunya, prematur. Itu aku tak tahu lah, apa mungkin tak dari udara, tak dari mana, tak tahu lah. Ini lagi ya, sekarang ini kan semua obat-obatan sawah termasuk racun, segala macam, dari racun rumput, racun ulat itu kan kita kan harus kita rangsang juga itu padi itu ya, biar cepat pertumbuhannya, biar bagus tumbuhnya gitu kan. Ini pada naik nih. Dulu kami seperti racun keong itu kan, sebelum kami turun ke sawah itu siap dijetor kan, sawah itu kami semprot dulu pakai bentan ya. Dulu bentan itu sekitar 55.000, sekarang udah 70.000. Itulah. Jadi aku nggak bisa juga sebutkan satu persatu obatnya itu. Banyak kali obat-obatan sekarang, ada yang naik 25.000, ada yang naik 30.000. Di saat ini untuk tahun ini sangat banyak obat-obatan yang naik semua. Kayak itu tadi kan bentan itu dari 55.000 sampai sekarang sampai 70.000. Itulah. Ya harus banyak modal, harus banyak menyediakan modal setelah panen. Kan di sini orang kan banyak gini. Sebelum menanam dia pinjam dulu duit dari toke untuk modal sawah. Nanti setelah panen kan kira ambil racun, ambil pupuk, ambil ini. Makanya lah banyak orang udah siap panen berkera ya kan. Dikera tinggal hasil. Itulah yang untuk dibawa ke rumah. Kadang makanya utang ke utang gitulah. Utang. Nanti tutup gali lubang, tutup lubang lah di sini petani. kalau dulu itu Bu, selain Ibu bertani, Ibu juga ketambak jadinya? Iya, kami memelihara udang panami. Ya, selama ini kan mungkin ya dari abu yang buat dari atas sih kan, abu apa namanya tuh? Dari situlah dia mungkin kan masuklah dari atas dia. Kok gerimis nih, itu bahaya kali dia. Kok datang gerimis? Udah itu pun air kami kan dari laut ini juga. Dari laut nih bertahanlah udang itu, nanti hidup dia kan. Itu pun udang itu nanti nggak mau besar, tapi alhamdulillah lah ya kan. Setelah memang ada dibikin orang itu, ada TNI itu di situ. Dia bilang, Bu, Pak coba ditabur dulu semen sebelum diisi air katanya. Untuk apa itu Pak? Kami bilang untuk mengurangi zat asam itu. Jadi kami tabur lah. Itu pun memang udang itu belum mencapai target lah. Belum mencapai target. Baru sekali ini aja lah ada agak lumayan ada dapat sedikit lah. Kalau dari dulu tuh nggak ada. Kami sedang melakukan perjuangan ya untuk mengapakan PLTU ya. Kalau bisa PLTU itu kan biar memakai bahan bakar yang menyehatkan lah gitu ya kan. Kami bersama Sri Kandi Lestari. Iya, kami banyak menanam pohon bakau ya di tepi pantai untuk karena pantai itu kan banyak juga itu yang abrasi itu kan, longsor karena tendangan ombak itu kan. Jadi kami menanam pohon mangrove. Di dusun tiga tepi Gandu ini ya 2 tempat itu di pinggir pantai banyak. Saya lupa entah berapa itu, tapi 85.000 tak berapa.
Sampai sekarang ya belum ada ya kriminalisasi, tapi dulu kami pernah bersama Ibu Sri Kandi Lestari ke Bali ya. Waktu di Bali itulah kami diuber-uber orang Bali itu. Ubur-ubur gimana? Kan kami ini kan mau G3 G20 itu ya. G20 itu kami kan ke sana nih. Nah, pada saat itu pecalang-pecalang itu mengikuti kami gitu. Jadi disitulah kami terjadi, bahkan jam 11 malam pun kami pindah hotel tuh. Karena diikuti. Nah, karena diikuti pecalang-pecalang itu. Apa yang mau Ibu lakukan pada saat G20 itu? Nah, kami kan kalau bisa mau kami gagalkan itu ya, G20 itu. Tapi apa daya lah, kami nggak berhasil gitu, nggak bisa. Gagal kami waktu itu kan, nggak bisa. Kalau bantuan ada juga ya, seperti bibit padi ya kan, pupuk bersubsidi. Ada juga itu sih, itu ada itu apa pupuk di botol ya. Tapi belum saya praktekkan itu bagus apa enggak gitu. Tapi yang kemarin tuh bagus juga, bagus juga. Kalau yang baru datang ini belum ada kami pakai itu, tapi nggak bisa juga harus itu aja yang kami pakai. Harus kami beli juga nanti. Kayak aku bilang tadi kan ada perangsang tuh padi itu. Ini kan untuk ulat. Pupuk biar mana kayak mana batang biar kuat, kayak mana daun biar kuat, kayak mana buahnya biar berhasil gitu. Jadi nggak satu macam aja apanya. Jadi kami ini kan banyak modal sekarang ini, kalau bersawah ini banyak modal. Kayaknya kami ini menabung kayak mana ya, nyeleng duit gitu, ambil lagi nanti ya udah entah balik modal tangga kita nggak tahu gitulah. Kurasa kalau kita upahkan semua dari mulai menjetor, menanam, kurasa nggak modal, kurasa ya, karena kan kita petani kita kerja sendiri ya gitu. Kayak sampai sekarang nggak ada ya, kalau dari pemerintahan nggak ada. Kalau soal itu ya? Soal itu nggak ada. Cuma itu tadi lah, bantuan bibit tuh ada, bibit padi ya. Tapi ada juga sih kelompok laki-laki untuk menanam mangrove. Tapi saya nggak tahu itu. Nah, kalau kami ini cuma Sri Kandi lah yang yang bawa kami nanam gitu mangrove nih. Kalau dari desa kami nggak ada. Harapan saya kan untuk pemerintah setempat ya kan, kalau bisa orang ini mauku itu mengertilah penderitaan yang dibikin oleh PLTU itu. Karena mungkin orang ini mungkin kan nggak tahu bagaimana menderitanya rakyat itu gara-gara PLTU ini. Mungkin orang itu nggak mengerti atau pura-pura tidak mengerti, saya tidak tahu ya kan. Nggak mengerti mungkin orang itu bahwa PLTU ini ada racunnya gitu kan. Jadi orang itu nggak ada perhatiannya ke situ sama sekali. Kalau menurut aku ya, kalau nggak ada lah perhatian orang itu rasa.